Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya percaya sepanjang minggu ini kebaikan Tuhan ada dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu mari bersama-sama kita datang dalam doa dengan penuh ucapan syukur. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kehidupan yang Kau berikan buat kami, untuk setiap kemurahan-Mu, untuk setiap pekerjaan-Mu di dalam kehidupan kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang penuh kasih atas kehidupan kami. Bapa, saat ini kami datang dalam hadirat-Mu, kiranya Tuhan Yesus layakkan setiap kami, Engkau kuduskan setiap kami dimanapun kami berada. Kami boleh rasakan hadirat-Mu Bapa, kami boleh rasakan kasih-Mu mengalir dalam hati kami. Engkau puaskan setiap hati kami yang rindu akan Engkau Bapa. Kami mau lebih lagi Tuhan masuk dalam hadirat-Mu, membawa setiap pujian dan penyembahan yang terbaik yang kami berikan kepada Engkau. Biarlah Tuhan Yesus setiap pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau, terlebih untuk menyenangkan hati-Mu saja Bapa. Terima kasih Yesus, kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau Bapa. Biarlah sukacita ilahi-Mu mengalir atas kami. Kami siap Tuhan Yesus menerima berkat-Mu yang dahsyat hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir dalam tangan kuasa Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita memuji Dia, kita mengagungkan Dia, kita mau bersukacita di hadirat-Nya. Mari masuk gerbangnya dengan penuh ucapan syukur. Yes. Kami masuki gerbang-Mu Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua
kasih Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami Bapa. Engkau selalu ada bersama dengan kami, melewati sepanjang musim hidup kami Bapa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami saat ini Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau taruh iman kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Tak perlu lagi kami khawatir, sebab Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Yes, anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau ada bersama dengan kami Yesus. Mari bersama-sama nyatakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku hanya bersama-Mu Tuhan. Yes, takkan pernah kami ragukan kasih-Mu Bapa. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu
besar Tuhan, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, sungguh Kau baik di dalamku. Tuhan, kami berseru, haleluya. Anugerah-Mu tercurah atas hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus, Kau Allah yang mulia. Haleluya, sungguh Kau baik Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau Tuhan. Sebab Kau Allah yang kudus. Haleluya. Oh, sembah-Mu Tuhan, naikkan ucapan syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur kami kepadamu. Kami mau nikmati hadirat-Mu. Sebab hanya bersama-Mu kami mampu melewati semuanya Tuhan. Engkau yang memampukan kami melewati setiap musim dalam kehidupan kami Bapa. Haleluya Yesus. Bersama-Mu Bapa. Amin. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Sungguh kami mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa yang baik. Pada saat ini kembali kami memuliakan Engkau, dan setelah kami memuliakan Engkau dengan segenap hati kami mau mendengarkan perkataan-perkataan-Mu yang dahsyat Tuhan, yang mengubah hidup kami. Pada saat ini Engkau urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami semua, dan Engkau ubah hidup kami. Pada ketika kami mendengar firman-Mu Tuhan, Engkau bekerja di antara kami semua, sehingga terjadi sesuatu di antara kami, terjadi mujizat di antara kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara, puji Tuhan pada saat ini kita kembali bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada saat ini saya kasih judul manusia rohani versus manusia duniawi.
Saudara, mari kita akan bersama-sama melihat 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Satu Korintus 3 ayat 1. Dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi, yang belum dewasa dalam Kristus. Ya, terima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat tersebut. Di situ ada dua macam golongan manusia. Yang pertama disebut sebagai manusia rohani, yang kedua adalah golongan manusia duniawi. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia rohani bisa juga kita sebut dengan Kristen rohani ya, atau manusia duniawi atau Kristen duniawi, saudara. Dan pada dasarnya setiap orang Kristen termasuk dalam salah satu golongan tersebut. Entahkah dia jadi Kristen duniawi ataukah dia menjadi Kristen yang rohani, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, manusia rohani atau Kristen rohani adalah orang Kristen yang bertumbuh semakin hari semakin dewasa ke arah Kristus. Mereka memandang segala sesuatu dari sudut pandang rohani. Itu adalah manusia rohani. Tetapi manusia duniawi adalah orang Kristen yang terus kanak-kanak, yang tidak bertumbuh rohaninya, saudara. Dan mereka tidak mampu memandang satu persoalan dari sudut pandang rohani, saudara. Saya kasih contoh misalnya ya. Manusia duniawi tidak bisa memahami mengapa mereka harus selalu mengampuni orang. Mereka pikir kalau sudah 3 kali mengampuni, itu sudah cukup. Lebih dari itu, mereka akan katakan tiada maaf bagimu. Saudara, tetapi manusia rohani atau Kristen rohani tidak demikian. Mereka memandang satu persoalan dan mereka katakan bahwa segala sesuatu pasti akan mendatangkan kebaikan. Dan mereka akan menjadi pelaku firman Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 area yang ingin saya sampaikan pada saat ini berkenaan dengan manusia rohani versus manusia duniawi. Yang pertama manusia rohani menanggapi setiap firman Tuhan dengan serius. Sedangkan manusia duniawi menanggapi setiap firman Tuhan dengan cara berpikir praktis. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Kristen rohani mempunyai falsafah hidup kira-kira begini. Mereka berpikir begini, selagi aku masih ada kesempatan di dalam dunia ini, selagi aku masih hidup, aku akan menjalani kehidupan ini sebaik mungkin. Dan dia tahu bagaimana cara menjalani hidup sebaik mungkin, yaitu taat kepada kehendak Bapa. Oleh karena itu dia menanggapi setiap firman dengan serius. Karena dia tidak ingin melewatkan segala yang baik di dalam hidupnya. Setiap firman yang dia dengar, dia tanggapi dengan serius. Misalnya, saudara, kalau kita membaca Filipi 4 ayat 6-7, saudara bisa baca di rumah ya. Dikatakan bahwa jangan kita khawatir tentang apapun juga. Manusia rohani akan berpikir, wow, firman Allah katakan jangan khawatir. Jadi aku tidak perlu khawatir. Hal tidak menjadi khawatir itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Karena itu adalah firman Tuhan. Dan kalau aku tidak menjadi khawatir, aku gak perlu stres. Ini cara berpikir manusia rohani. Ini berpikir orang Kristen yang rohani, saudara. Dia melihat bahwa Allah sangat mengasihinya dan Allah sebagai Bapa yang baik ingin agar anak-anaknya terbebas dari rasa khawatir. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau manusia duniawi membaca ayat itu, dan bukannya mereka tidak tahu ayat itu, saudara. Mereka mungkin berkali-kali membaca ayat itu, saudara. Tapi saudara, mereka akan berkata begini, masalah khawatir itu kan biasa, kita kan manusia. Manusia mana yang tidak pernah khawatir? Mereka selalu berkata seperti itu. Dan saudara, saya mau kasih tahu, kita tidak bisa berdebat dengan mereka.
Saya mau berkata jujur kepada saudara, bahwa orang Kristen yang rohani atau manusia rohani akan kalah berdebat dengan orang Kristen duniawi. Ya. Akan kalah kita berdebat, saudara. Ya. Saya kasih contoh lagi. Misalnya dalam Efesus 4 ayat 31. Dikatakan demikian. Buanglah segala macam kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan perkataan fitnah, juga semua kejahatan. Jauhkanlah itu daripadamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang Kristen rohani setiap hari ketika mereka pergi tidur, mereka nggak punya kepahitan, mereka nggak punya kegeraman, mereka nggak punya kemarahan, nggak punya pertikaian kepada siapapun, nggak ada dendam di dalam hati mereka, saudara. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang Kristen duniawi menanggapi Efesus 4 ayat 31 tersebut berbeda, saudara. Mereka akan pikir, apa salahnya toh kalau saya punya kemarahan sedikit dengan saudaraku itu, karena memang dia itu suka bikin saya kesel, karena seringkali dia bikin marah saya, dan sudah berkali-kali dia berbohong kepada saya. Apa salahnya toh saya marah sama dia? Kan toh dia yang salah, saya yang benar. Demikian cara berpikir orang Kristen duniawi. Itu yang pertama, saudara. Hal yang kedua, manusia rohani melakukan hal-hal yang berguna. Manusia duniawi melakukan banyak hal walaupun tidak berguna. Mari kita lihat 1 Korintus 6:12 dilanjutkan 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Terima kasih. Saudara, orang Kristen duniawi hidupnya terfokus kepada apa yang halal dan yang diperbolehkan. Mereka selalu bertanya begini, orang Kristen boleh nggak nonton TV? Ya. Orang Kristen boleh nggak mancing? Orang Kristen boleh nggak punya hobi? Orang Kristen boleh nggak ke bioskop? Orang Kristen boleh nggak rekreasi? Orang Kristen boleh nggak jalan-jalan? Orang Kristen boleh nggak senang-senang? Selalu ada banyak pertanyaan-pertanyaan dalam hidup mereka, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang Kristen seperti ini bukan pencuri, bukan perampok, mereka bukan orang jahat, saudara. Tetapi hidup mereka dipenuhi dengan 1001 hal yang diperbolehkan, tetapi tidak berguna atau tidak membangun, saudara. Mereka ini adalah orang yang baik-baik, ya saya katakan baik-baik saja, tetapi tidak berguna bagi Tuhan, saudara. Ya, mengapa? Karena mereka melakukan hal-hal itu semua hanya untuk memuaskan dirinya sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang Kristen rohani mungkin juga ada pertanyaan seperti itu, tapi jarang mereka menanyakan seperti itu. Mereka berfokus kepada hal yang berguna dan membangun. Mereka tidak melulu bertanya, ini boleh enggak, itu boleh enggak, ini halal apa enggak, dan sebagainya. Mereka fokus kepada hal yang berguna dan yang membangun. Itulah manusia rohani, saudara. Mereka memaksimalkan potensi hidup mereka dengan hal-hal yang berguna dan membangun orang lain. Dan itulah manusia rohani. Hal yang ketiga, dan ini adalah hal yang terakhir. Manusia rohani mengerti pentingnya doa. Manusia duniawi tidak mengerti mengapa harus berdoa. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang Kristen duniawi tidak akan pernah mengerti mengapa segala sesuatu harus dalam doa terlebih dahulu. Bahkan manusia duniawi itu mereka nggak tertarik dalam hal doa, saudara. Tapi saya mau kita bersama-sama melihat ketika Yesus di Taman Getsemani bersama dengan murid-muridnya. Ini adalah sesuatu yang kontras, saudara. Yesus adalah pelaku firman yang kerinduannya hanya melakukan kehendak Bapa, dan di situ ada murid-muridnya, saudara. Ketika Yesus berdoa dan Alkitab
katakan sampai berkeringat darah. Tapi apa yang kita lihat dengan murid-muridnya? Ketika Yesus katakan kamu harus berdoa, berjaga-jaga, mereka tertidur, saudara. Mereka tidur, inilah kenyataannya. Orang yang tidak aktif melakukan kehendak Allah pasti ketiduran kalau disuruh berdoa. Sekalipun Yesus, sekalipun yang suruh untuk berdoa, saudara. Sebaliknya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika sungguh-sungguh ingin menggenapi rencana Allah dalam kehidupannya, dia datang ke Getsemani, dia berlutut di sana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak ahli mencatat bahwa ketika Yesus menghadapi cawan kematiannya, dia hadapi semuanya dengan tenang. Namun kemenangan di atas kayu salib itu, saudara, dia dahulukan di Getsemani. Getsemani terlebih dahulu, baru kemenangan di atas kayu salib. Saudara, apa maksud saya? Berdoa dulu, baru kayu salib. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di Getsemanilah doanya berubah. Yang pertama dia katakan, kalau boleh Tuhan, ambil cawan ini daripadaku. Tetapi dia ubah menjadi apa, saudara? Jadilah kehendakmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalah menang saudara dalam peperangan rohani terjadi di tingkat doa terlebih dahulu. Mengapa banyak orang gagal dalam kehidupan pribadinya? Kenapa gagal dalam keluarga? Kenapa gagal dalam hal ini dan itu? Karena dia gagal di Getsemani. Sehingga pada waktu mereka berperang, mereka gagal. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika saudara mendengar firman Tuhan yang singkat ini, saudara mulai koreksi, bercermin. Ada pada posisi mana aku? Saya mau kasih tahu sesuatu, saudara. Jika saudara merasa aku ini manusia duniawi, saat ini datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan penuh ketaatan, hati yang mengasihi Tuhan. Saya percaya saudara akan bertumbuh ke arah Kristus. Hari ini mungkin saudara manusia duniawi, tapi berapa saat kemudian nanti saudara akan menjadi manusia rohani yang bertumbuh ke arah Kristus. Semakin hari semakin dewasa, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus bertumbuh menjadi dewasa. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus untuk hidup tidak khawatir, untuk hidup tidak marah-marah, untuk hidup tidak penuh dengan kekecewaan, untuk hidup kudus di hati dan pikiran, dan sebagainya, saudara. Saudara, saya mau tanya, siapa di antara kita yang berdoa dulu sebelum bicara dengan suami atau istri kita ketika terjadi konflik? Ketika suami istri terjadi konflik, suami mau ngomong sama istri, istri mau ngomong sama suami, tapi terlebih dahulu datang kepada Tuhan berlutut, Tuhan, apa yang harus aku katakan? Saya percaya kalau saudara lakukan hal itu sebagai manusia rohani, akan banyak terhindar daripada kerusakan-kerusakan di dalam keluarga. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa bersama. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu
kepadaku. Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari. Refnya kita nyanyikan lagu ini. Kalau ku hidup bagimu Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagiku, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi, dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapa di sorga, kami telah mendengar firman Tuhan. Ampuni kami kalau ada dosa, sebab kami sadar bahwa dosalah yang membuat pertumbuhan rohani kami mandek, menjadi kerdil. Itu sebabnya Bapa, ampuni dosa-dosa kami. Basuh dengan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa untuk setiap semua sidang jemaat, agar dimurnikan, disucikan oleh kuasa darah Yesus, mengasihi Engkau lebih lagi, dan menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami mau jadi pelaku-pelaku firman Allah, maka kami akan bertumbuh ke arah Engkau Tuhan. Bertumbuh ke arah Engkau yang kesukaannya adalah melakukan firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga untuk kebaikan-Mu pada saat ini. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi biar Roh Kudus berbicara di dalam hati kami masing-masing. Mari saudara, kita angkat tangan kita akan terima berkat dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kau perluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu yang kuat menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa hidup kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima seluruh berkat Allah. Haleluya. Amin.